Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vidialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya sharing mengenai bibit sawit dari PPKS ya, yaitu PPKS Marehat. Ini adalah varietas bibit sawit. Dulu ini di zaman Pak Harto sangat banyak sekali yang tanam dari PPKS Marehat ya. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang ini banyak sekali bermunculan varietas baru, sehingga untuk PPKS Marehat ini bisa dikatakan agak sedikit terkalahkan ya. Tapi mengingat dari performa dari PPKS Marehat ini, kita tidak bisa melupakannya. Kalau ada rekan-rekan yang masih punya, yang masih bertahan dengan PPKS, silakan sharing di kolom komentar ya, bagaimana performanya. Dan ini sudah usia tanamnya sudah hampir 20 tahun ya. Berhubung ini milik desa, jadi agak tersendat dalam pengurusannya. Jadi beda-beda pemegangnya, alhasil untuk performa kebunnya kurang baik ya di dalam video saya ini, karena memang banyak sekali yang bergantian memegang desa tempat saya tinggal ini. Jadi kepala desanya ganti-ganti, dan disitu terlihat dari pengolahannya, dari pengaturannya, dari pemupukannya sering terlambat ya. Jadi alhasil untuk performanya seperti ini. Ini usia tanamnya sudah kurang lebih 20 tahun ya. Ditanam sejak usia 2006-2007. Dan untuk pokok sawitnya masih aktif ya, masih ada performa buahnya. Sayang ini kamera ponsel saya tidak terlalu jelas untuk memvideokan dari performa buahnya. Dan jika dilihat untuk performa pohonnya ini sudah tidak teratur lagi ya. Ada yang masih ketinggiannya masih ada yang 7 meter, ada yang 8 meter, bahkan ada juga yang sudah sangat tinggi sekali ya, sudah sampai ke 12 meter. Ini tadi permasalahannya gara-gara untuk kepengurusan atau kepala desanya ganti-ganti, makanya skenario pemupukannya tersendat-sendat ya. Padahal untuk performa bibit sawit PPKS ini sangat baik sekali untuk Marehat. Dan untuk baru-baru ini, rekan-rekan kalau minat untuk tanam dari bibit sawit PPKS dari Marehat ini harus sedikit berhati-hati ya, karena kalau kita beli di toko online itu kepercayaan saya sangat-sangat kurang ya untuk pembelian bibit sawit di toko belanja online. Jadi untuk rekan-rekan yang minat tanam dari PPKS Marehat ini, harus sumbernya harus bisa dipercaya ya, harus benar-benar dari sumber yang memang notabene dia memegang penjualan benih atau bibit sawit yang asalnya ini benar-benar tepat dari PPKS ya. Kalau dari online ini masih diragukan untuk keunggulan atau keasliannya. Bisa jadi rekan-rekan nanti dapat bibit yang abal-abal ya, karena marak sekali penipuan di toko belanja online tentang bibit sawit ya. Ya. Oke, akan coba saya perlihatkan untuk performa buahnya ya yang masih aktif ya, ini ya. Saya dekatkan. Ya. TBS dari PPKS ini luar biasa hebat ya untuk berat TBS-nya. Nah, ini. Yang ini ketinggian pokoknya kurang lebih masih 6 meter ya. Ada lagi yang masih 5 meter juga ini. Jadi tidak serentak untuk ketinggiannya di dalam perkebunan ini. Ya, padahal untuk performa buahnya masih aktif. Dan ini kenapa sudah disip tanamkan? Seperti yang saya katakan tadi, untuk perkebunan ini milik desa ya. Sekarang ini akan lebih diperketat untuk pengolahannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa subur, bisa baik ya untuk sawitnya. Saya juga banyak sedikit mengetahui informasi tentang perkebunan ini karena memang milik desa ya. Dan untuk sawitnya ini sudah diperbarui. Nah, ini bibitnya sudah diperbarui dengan bibit PPKS pula.
Jadi yang ini kita akan matikan dengan menggunakan injeksi suntik ataupun infus ya. Kemarin waktu pemancangan dipasrahkan kepada saya, dan untuk penanamannya lain orang lagi ya. Saya mendapatkan kepercayaan atas pemancangan dari penanaman ini ya. Ini seperti ini. Untuk performanya ini sebenarnya masih aktif, berhubung bibitnya ini sudah terlanjur terlanjur sudah sangat sulit sekali ditolong, mengingat usianya juga sudah menginjak usia 20 tahun. Jadi makanya kita akan ganti dengan bibit yang baru ini ya, dari PPKS juga ini ya. Performanya masih aktif ya, masih ada. Untuk TBS nya masih aktif, masih ada. Jadi dari PPKS Marehat ini artinya bukan terkalahkan ya. Bibit PPKS Marehat ini bibit terbaik, bibit sawit unggul pada zaman Pak Harto ini. Rekan-rekan kita banyak sekali yang tanam. Mungkin sampai saat ini masih ada yang mengadopsi untuk bibit sawit. Bisa dipertanyakan yang sudah tanam sawit dari bibit sawit PPKS Marehat ini. Performanya luar biasa ya. Dari berat TBS nya bisa juga dilihat dari tadi, pertumbuhan meningginya sangat lambat sekali untuk PPKS Marehat ini. Jadi untuk tambahan, barangkali ada rekan-rekan yang masih tanam PPKS Marehat bisa sharing di kolom komentar ya, bagaimana performa kebunnya dari PPKS Marehat ini, supaya jika ada rekan-rekan kita yang tanam dengan PPKS Marehat lebih percaya diri lagi ya, lebih semangat lagi dalam merawat kebunnya. Dan saya buat video ini agar untuk perbandingan saja. Sedang sawit yang tidak dirawat saja ini masih ada performanya, masih aktif, buahnya juga besar-besar. Nanti kalau memang memang pengen dibuatkan videonya di saat panen, rekan-rekan penasaran, saya akan buatkan videonya ya. Ini jika saya perlihatkan seperti ini di pokok sawitnya, memang tidak terlalu terlihat ya untuk performa buahnya. Nanti kalau sudah waktunya panen, saya akan coba buatkan videonya dari PPKS Marehat ini, supaya rekan-rekan lebih jelas ya bagaimana performa sebenarnya dari PPKS Marehat ini. Jadi seperti ini untuk keadaan kebun sawit Marehat yang pernah menjadi primadona di zaman Pak Harto ya. Rekan-rekan itu banyak sekali yang tanam. Berhubung ini sawitnya jarang dirawat, perawatannya kurang, makanya untuk performanya sangat memprihatinkan sekali. Mudah-mudahan untuk bibit barunya ini nanti ketika sawitnya sudah dimatikan, sudah di infus ataupun injeksi suntik, nanti bisa berkembang dengan baik dan perawatannya akan lebih baik ya, jauh lebih bagus lagi daripada perawatan untuk Marehat ini. Oke, saya tutup untuk video saya kali ini. Apabila ada kurangnya, saya ucapkan mohon maaf. Niat saya sharing, mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menjadi perbandingan, bisa menjadi penyemangat ya untuk rekan-rekan semua yang tanam sawit dari PPKS Marehat ini. Bibit PPKS Marehat ini bibit sawit yang sudah terpercaya, untuk performanya, untuk keunggulannya sudah terpercaya ya. Jadi saya buat perbandingan seperti ini. Walaupun tidak dirawat, sekalipun jarang dipupuk, skema pemupukannya kurang rutin, hasilnya masih ada performa. Ini ya, sebenarnya masih ada buahnya sangat banyak sekali. Cuman di kamera ponsel saya ini tidak terlalu terlihat. Kalau saya dekatkan satu persatu ini masih terlihat ya untuk performanya ya. Oke, salam petani kelapa sawit. Jadi barangkali ada pertanyaan dalam video saya kali ini, saya pasti buatkan videonya kalau memang perlu dibuatkan videonya ya. Di tempat daerah saya tinggal ini bukan 1-2 varietas sawit yang ditanam dari rekan-rekan kita, karena di daerah mayoritas penduduk atau rakyatnya di sini tanam sawit ya. Komunitas utamanya adalah tanaman kelapa sawit, jadi banyak sekali untuk tanaman sawit dari varietas apapun. Mudah-mudahan ada ya, dari PPKS, dari Sriwijaya, dari Sain, dan lain sebagainya. Dan di tempat saya tinggal ini, khususnya di Kecamatan Oki ini, banyak sekali tanah-tanah yang digunakan untuk tanam sawit ya, dari mulai tanah perusahaan, tanah transmigrasi, tanah nenek moyang, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Oke, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.